Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam bahagia. Baik, saya Ahmad Jainuddin SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Gabral, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan hari ini bincang-bincang dengan salah satu guru yang ada di SDN Gabral, yaitu Ibu Samratul Dunia SPD, berkaitan dengan percakapan pra-observasi. Assalamualaikum Ibu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah, hari ini saya baik. Sehat ya. Baik Bu Dini, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas. Baik Pak. Sudah siap ya? Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi? Ini sebagai persiapan awal sebelum nanti ibu melakukan kegiatan pembelajaran dan juga percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik. Siap ya? Baik Bu, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini ya Pak. Itu ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan pecahan yang senilai menggunakan benda-benda favorit. Terus yang kedua, peserta didik dapat memilih mana pecahan-pecahan yang senilai. Berarti tujuan pembelajaran yang akan disampaikan ada dua Bu ya, terkait dengan pecahan ya. Terus Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai? Area pengembangan yang akan saya capai atau saya gunakan yaitu di pengetahuan dan keterampilan. Di pengetahuan dan keterampilan ya. Terus Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Jadi gini ya Pak ya, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak, berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan dan keaktifan siswanya. Dan untuk model Pak, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning ya. Untuk metodenya mungkin saya akan menggunakan tanya jawab, bayan terus diskusi, gagasan, demonstrasi, dan Oh gitu Bu ya. Nanti Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Baik Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas?
Jadi media yang akan saya gunakan itu kayak gambar konkret dan juga PowerPoint dan Baik Bu. Nanti sudah dipersiapkan semua Bu ya. Untuk pembelajaran ini kapan akan dilakukan Bu? Jadi rencananya apa ya, kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Selasa. Hari Selasa Bu ya. Baik, untuk hari Selasa saya akan datang ke kelas itu. Saya akan melakukan supervisi. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas itu. Nanti ini saya lakukan kegiatan observasi, ya, atau pembelajaran dalam kelas. Kita nanti ada percakapan terakhir, Bu. Nanti kita akan melakukan percakapan terakhir itu observasi dengan tenaga praktik saya, Bu. Jadi saya minta Ibu juga hadir nanti dengan tenaga praktek Bu Kus. Baik Bu, sebelum kita akhiri percakapan ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan ini? Dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran ya tentang media apa yang akan saya gunakan nanti dan akan saya persiapkan dari sekarang. Gitu ya. Alhamdulillah. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi Selasa ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu. Sehat selalu. Demikian percakapan pra observasi yang saya lakukan dengan guru kelas 4 Ibu Samratul Dini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam bahagia. Sebelum belajar,
video ini ya. Putri semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Kembali lagi bersama Putri D dalam pelajaran matematika. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu mengenai pecahan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai pecahan senilai. Materi ini adalah materi matematika di kelas 4. Oke anak-anak, pada video sebelumnya Putri D sudah menjelaskan mengenai apa itu bilangan pecahan. Nah, kali ini Putri D ingatkan kembali, bilangan pecahan itu adalah suatu bilangan yang memiliki pembilang dan juga penyebut. Jadi itulah yang merupakan bilangan pecahan. Kemudian kita lanjut, kita akan membahas tentang apakah ada yang tahu apa itu pecahan senilai. Oke anak-anak, sebelum Putri D menjawab apa itu pecahan senilai, silakan kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Di sini ada dua orang anak, yaitu Dita dan Wahyu. Dita dan Wahyu memiliki sebuah pizza. Kemudian ini adalah pizza Dita dan ini adalah pizza Wahyu. Nah, pizza Dita ini akan dipotong menjadi beberapa bagian. Oke, jadi pizza Dita itu dipotong menjadi beberapa bagian anak-anak. Betul sekali, menjadi dua bagian, yaitu 1 dan 2. Berikutnya, pizza Wahyu akan dipotong menjadi beberapa bagian. Oke, pizza Wahyu sudah dipotong anak-anak, yaitu menjadi berapa bagian? Betul sekali, yaitu menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, pizza yang dimiliki oleh Dita dan Wahyu ini akan dimakan bersama-sama. Dita memakan satu bagian dari potongan pizza tersebut, sehingga Dita memakan 1/2 bagian dari pizza tersebut. Sedangkan Dita sebanyak 1/2 bagian itu kita dapatkan dari satu ini berasal dari satu potongan pizza ini, kemudian 2 itu adalah jumlah keseluruhan bagian pizza yang telah dipotong. Kemudian untuk bagian pizza yang dimakan oleh Wahyu, nah ada 2, yaitu berasal dari 2 bagian yang dimakan, kemudian 4 itu adalah jumlah keseluruhan pizza setelah dipotong. Jadi seperti itu. Selanjutnya yang dimakan oleh Wahyu ini memiliki ukuran yang sama anak-anak. Meskipun jumlah pizza yang dimakan oleh Dita itu, jika kita tulis ke dalam bentuk pecahan adalah 1/2, sedangkan pizza yang dimakan oleh Wahyu itu bila kita tulis ke dalam bentuk pecahan menjadi 4. Kan udah lihat videonya ya? Ya. Tentang apa tadi? Pecahan. Pecahan senilai. Ya, tadi di video itu ada gambar pizza ya, pizza A dan pizza B. Kalau pizza A itu dipotong menjadi berapa bagian? Yang A 2 bagian. Yang pizza B dipotong bagian. Berarti yang pizza A yang potongannya itu dimakan ya, berarti sisanya tinggal berapa? Tadinya kan pizzanya 1 ya, dipotong menjadi 2. Yang 1 dimakan ya, berarti pecahannya menjadi 1/2 ya. Yang pizza B itu dipotong menjadi 4 bagian. Yang 2 itu dimakan ya, jadi bentuk pecahannya adalah 2/4. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Cukup jelas ya. Nah, ternyata pecahan 1/2 dan 2/4 ini mempunyai nilai yang sama ya, bentuknya sama-sama sebelah ya, walaupun yang satu dibagi 2, yang satunya lagi dibagi 4. Nah, jadi ini 1/2 dan 2/4
bahasa yang dimakan oleh Wahyu itu memiliki ukuran yang sama. Nah, pecahan 1/2 dan 2/4 ini merupakan pecahan senilai. Oke, dari cerita tadi dapat kita simpulkan bahwa pecahan senilai itu merupakan pecahan yang memiliki nilai yang sama, tetapi dituliskan dalam bilangan yang berbeda. Jadi seperti itu. Sampai di sini semoga paham ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara menentukan pecahan senilai dengan membagi pembilang dan juga penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi untuk dicontohkan di sini ada pecahan 4/8. Oke, jadi kita akan menentukan pecahan senilai dari 4/8 ini dengan cara membagi pembilang dan penyebut menggunakan nilai yang sama. Jadi syaratnya itu adalah membagi bilangan pecahan ini menggunakan bilangan yang sama. Oke, caranya seperti apa? Nah, di sini sudah ada pecahan 4/8. Nah, pecahan 4/8 ini akan kita ubah menjadi pecahan senilai dengan cara membagi pembilang dan juga penyebut menggunakan bilangan yang sama. Nah, bilangan yang kita gunakan untuk membagi di sini adalah 4/6. Apabila pembilang dibagi 4, maka penyebut juga kita bagi menjadi 4. Sehingga pecahan senilainya yaitu 4 dibagi 4 itu adalah 1, kemudian 8 dibagi 4 adalah betul sekali yaitu 2. Sehingga pecahan senilai dari 4/8 adalah 1/2. Betul sekali. Nah, jadi caranya seperti itu. Kemudian untuk lebih memahami, kita coba contoh soal satu lagi ya. Di sini Bunda dia sudah memiliki pecahan 3/9. Nah, 3/9 ini akan kita ubah menjadi pecahan senilai dengan cara membagi. Nah, kita tulis 3/9. Kita bisa ubah menjadi pecahan senilai dengan cara membaginya. Nah, kita bagi dengan menggunakan angka 3. Apabila pembilang dibagi yang ketiga, maka penyebutnya kita bagi 3 juga. Oke, jadi seperti itu. Kemudian, selanjutnya kita bagi 3 bagi 3 berapa? 1, betul sekali. Kemudian 9 dibagi 3 yaitu tepat, yaitu 3. Sehingga pecahan 3/9 ini senilai dengan pecahan 1/3. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah pecahan senilai yang ditentukan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Oke, ini adalah cara yang menentukan pecahan senilai itu ada 2 ya, dengan cara membagi dan mengalihkan. Contoh cara menentukan pecahan senilai dengan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Di sini ada 4/8. Halo, yang belakang. Ini 4/8. 4/8 ini ya dibagi dengan angka yang sama ya, pembilang dan penyebutnya. Pembilang dibagi dengan pembilang ya, berarti 4 dibagi 4 sama dengan 1. Ya, 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi pecahan senilai dari 4/8 adalah 1/2. Ini ada contoh lagi. Di sini 3/9. Ya, berapa pecahan senilai
Kemudian, cara berikutnya yaitu menentukan pecahan senilai dengan mengalihkan, yaitu mengalihkan pembilang dan juga penyebut dengan bilangan yang sama. Oke, bagaimana caranya? Di sini Putri D sudah memiliki pecahan 3/4. Nah, pecahan 3/4 ini akan kita ubah menjadi pecahan senilai dengan cara mengalihkan pembilang dan juga penyebut dengan angka yang sama. Jadi seperti apa caranya? Kalau perhatikan, di sini sudah ada pecahan 3/4. Nah, kita ubah menjadi pecahan senilai dengan cara mengalihkan. Mengalihkan apa? Kita bisa gunakan angka 3 sebagai pengalinya. Apabila pembilang kita kali 3, maka penyebut juga harus kita kali 3. Sehingga pecahannya itu adalah 3 dikali 3 berapa? Betul sekali, yaitu 9 per 4 dikali 3 berapa? Ya, 12. Nah, sehingga pecahan 3/4 ini senilai dengan pecahan 9/12. Nah, gimana gampang kan? Nah, kalau kalian sudah sering berlatih, maka lama-lama kalian akan terbiasa. Kemudian Putri D memiliki satu contoh soal lagi. Putri D sudah memiliki pecahan 2/3. Dan pecahan 2/3 ini akan kita ubah menjadi pecahan senilai dengan cara mengalihkannya. Nah, caranya seperti ini. Kita tulis pecahan 2/3. Kemudian kita kalikan pecahan ini, baik itu pembilang dan juga penyebut menggunakan angka yang sama. Nah, misalnya kita gunakan angka 2 sebagai pengalinya. Kemudian penyebut juga harus kita kali 2. Maka 2 dikali 2 yaitu 4 per 3 dikali 2 adalah 7 sekali 6. Sehingga pecahan 2/3 itu senilai dengan pecahan 4/6. Gampang kan? Jadi pecahan ini kita hasilkan dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut menggunakan angka yang sama. Semoga sampai di sini paham ya. Gimana? Paham belum? Ya, itu jelas ya. Nah, ini cara menentukan pecahan senilai dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Di sini ada pecahan 3/4. Ya. Pecahan senilai dari 3/4 berapa? Ya. 3/4 itu sama dengan pembagian ya, dikalikan dengan angka yang sama, baik pembilang maupun penyebut. Di sini angka 3, berarti 3 dikali 3 sama dengan 9. 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi hasilnya 9/12 ya. Pecahan senilai dari 3/4 adalah berapa? 9/12. Dari contoh yang satunya 2/3. Pecahan senilainya berapa? Di sini angka 2 ya. Dikalikan dengan angka yang sama. Angka berapa dikalinya? Angka 2. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan. Jadi berapa hasilnya? Pecahan senilai dari 2/3 adalah 4/4. Ada pertanyaan? Oke, kalau misalkan 1/2 kira-kira di sini isinya berapa? Caranya bagaimana? Pecahan senilainya berapa? Angka di atasnya. Ya. Berarti kalau di sininya 4, berarti ini menentukan pecahan senilainya dengan cara
Iya, di sini dari ketiknya. Dibagi kira boleh 5.
Maju, maju. Assalamualaikum Bu Dewi. Tahun kesempatan apapun itu kan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Nah, Bu Dewi, kemarin kita sudah dapat pengajaran bahwa sebelumnya tuh bisa pernah ada observasi wawancara dan dunia, kemudian kemarin dilanjutkan dengan observasi. Saya observer atau mengusung-usung ini di dalam kelas. Itu bagi saya kebetulan yang saya dapatkan. Hari ini kita akan berbincang tentang pasca observasi. Pelaksanaan sekarang setelah kapan? Tujuan apa pembelajaran yang begini lakukan kemarin itu sudah tercapai apa belum? Itu dilihat dari segi apa? Terus segi pemahaman siswa dari cukup ya. Saya sini selaku pemandang sejarah ketika melihat yang mengajar katanya sudah cukup baik, mungkin ada sedikit tambahan meningkatkan semangat anak-anak terkait dengan pengelolaan kelas. Ketika ibu melakukan pengelompokan siswa itu lebih sedikit ada apa ya? Ini nomor berapa? Makanya nomor satu. Woi. Jadi kalau bisa nanti ketika pelaksanaan seperti itu siswa untuk
kekelompokan siswa harus disampaikan. ada suara Ketika ibu mata itu Pak nomor 1 melaksanakan pembelajaran itu, mana ini hijau yang Barang lepak saya di dalam tulisan masih mau nek dia karena lepak lemak ini kita apa yang kayak dilakukan di dalam? di Pondok iya harus diurus mandiri beda ya sampai dodok kan orang ini cara alasan orang ini asik sendiri pasti jadi gawe hebatnya pendidikan kita ini harus udah turun pada lagi pun yang harus mantap lah Terus ya. biar mana Jadi ada siswa yang asik dalam ini pengupasan sendiri ya tidak melakukan pembelajaran. Panglima terus lempeng Terus hal yang harus ibu lakukan kita tetap mengajar siswanya apa namanya? macam-macam Banjar pula ini doang satu kali waktu oh ya mau lebih mulia lebih hebat itu Iya, betul. ini siapa jangan undang sini kapal Cikupa kapal Ya seperti yang kemarin ketika anak ribut rame, ya ibu menggunakan karena kita tewas bapak harus kapolsek ibu guru kan pada ada nelayan kata-kata apa ya kericuhan di dalam kelas. buat kami Terus ibu memang negara gak dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan kemarin biasanya sekolah itu sebuah kalau doakan dong anak-anak bisa selama mana bisa ada dalam kencang dengan wes sekitar 80%. pengen Alhamdulillah. iya jadi sih kata rumah lanangan ada 80% ya. SMP masih Itu dilihat dari hasil evaluasi ya. kepakat terima kendala sama keguguran anak terluki Berarti sekitar 20% dia paling pada Kira-kira nomor kepira apa yang terlibat si anak untuk mencapai itu halo sekarang nono kalau keguguran itu lupa banget kayak ya, anu ya juga siswa yang kurang ya. Kalau siswa yang lebih berarti lumayan. lumayan mereka ya lagi sedang maju jadi pas saya ya segala macam menghadapi anggota sekian jadi kira mudah itu iya menghadapi Ya, baik ini kesimpulan dari hasil kegiatan kemarin dan bisa diceritakan karena cara bisa dari istilah cuma bisa gampang menjalur izin misalkan ceramah misalnya ada di acara apa apa tulis terus dari habis selawat belajar asisten aku terus dari kalau terkait dengan RPK sudah sesuai. kertas bukan itu mau dia ada Berdiferensiasi. nanti